Terima kasih kepada panjenengan semua yang dalam hari-hari ini memberikan dukungan, doa, semangat, perhatian, kepedulian pada perkara yang sedang kami dampingi, yaitu tuntutan akan keadilan keluarga almarhum Bapak Paulus Iwan Budi Prasetyo. Kita berterima kasih pada pihak-pihak yang secara profesional, kepolisian, yang bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus ini, meskipun tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 112. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah, ia akan dikenang selama-lamanya. Hatinya teguh, ia tidak takut, ia murah hati. Orang miskin diberinya derma, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Mazmur tanggapan pada hari ini mengungkapkan doa dengan isi yang menggambarkan sikap orang yang jujur, yang selalu mengandalkan kekuatan Tuhan, dengan kemurahan hati, dengan kebaikan, dengan belas kasih yang diberikan kepada sesamanya, terutama yang sedang menderita. Orang jujur yang seperti itu dalam tradisi iman Kristiani berpusat hidupnya pada Kristus. Itu setara dengan apa yang diwartakan dalam bacaan pertama surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi. Santo Paulus mengatakan, "Saudara-saudara, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya kalian semakin menaruh perhatian lagi kepadaku. Memang perhatianmu selalu ada, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Hal ini kukatakan bukan karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupi diriku dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal,
dan dalam segala perkara tiada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu, yaitu bahwa kalian telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kalian sendiri pun tahu, hai orang Filipi, bahwa aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia. Tidak ada suatu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang piutang dengan daku selain kalian. Di Tesalonika, aku telah 1-2 kali menerima kiriman bantuan dari kalian. Yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin menambah keuntunganmu. Kini aku telah menerima daripadamu semua yang perlu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu kurban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Inilah sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, suatu gambaran pengalaman iman yang dialami oleh Santo Paulus dalam perutusannya mewartakan sukacita Injil kepada segala bangsa, antara lain relasinya dengan umat di Filipi. Relasi yang baik dibangun, relasi yang saling meneguhkan dan menguatkan, namun lebih dari segalanya, bahwa semua itu dikembalikan kepada Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Ini ungkapan iman, harapan, dan kasih yang mendatangkan kebahagiaan bila kita takwa kepada Tuhan seperti yang disebutkan oleh pemazmur. Ketakwaan kepada Tuhan membuat segala perkara tak ada satupun yang tidak bisa kita tanggung di dalam Dia. Kita menanggung perkara itu tidak sendirian, tetapi di dalam Dia juga yang hadir dalam diri orang-orang yang peduli dan memperhatikan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kepedulian bersama orang lain yang sedang membutuhkan doa-doa kita, pertolongan kita, bela rasa kita? Ada begitu banyak orang yang bahkan meskipun berbeda agama, tetapi saling menguatkan di dalam penderitaan, saling menghibur di dalam duka cita. Terlebih kita, sebagai orang-orang yang sama-sama mengimani Kristus, dituntut untuk saling menguatkan dan saling meneguhkan. Terima kasih kepada panjenengan semua yang dalam hari-hari ini memberikan dukungan, doa, semangat, perhatian, kepedulian pada perkara yang sedang kami dampingi, yaitu tuntutan akan keadilan keluarga almarhum Bapak Paulus Iwan Budi Prasetyo. Kita berterima kasih pada pihak-pihak yang secara profesional,
kepolisian yang bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus ini, meskipun tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya sudah mendengarkan sendiri kesaksian yang diberikan oleh salah satu petugas kepolisian yang saya datangi. Saya datang untuk berterima kasih karena telah bekerja keras menangani kasus ini. Dan beliau pun mengharapkan terus-menerus dukungan dan doa agar kasus yang seperti ini, seberat ini, dapat segera diselesaikan secara adil. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ini adalah contoh bagaimana segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang Maha Kuasa, apapun agama dan kepercayaan kita. Yang penting adalah saling menopang, saling bekerja sama, bukan saling menghujat, bukan saling menghina, apalagi merendahkan satu terhadap yang lain hanya karena merasa diri paling benar. Pemazmur hari ini, nasihat Santo Paulus mengajak kita untuk selalu terbuka, mengandalkan kekuatan Allah di dalam diri kita, dan pertolongan Allah juga dinyatakan melalui orang-orang yang kita jumpai secara nyata. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam